Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai obat pada saluran cerna terkait dengan motilitas dan sekresi yang ada pada saluran cerna. Ini adalah sistem pencernaan pada tubuh kita, ya, dimulai dari mulut, kemudian esofagus, ini ada lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ini adalah sistem pencernaan kita. Proses dalam sistem pencernaan, ya. Jadi ketika makanan dan air masuk ke dalam tubuh kita, nanti akan mengalami proses pencernaan. Di mana pencernaan makanan dan air dalam tubuh kita itu tergantung dari motilitas saluran cerna, ya. Jadi kemampuan di seberapa cepat, seberapa banyaknya makanan diabsorpsi kemudian disekresikan, itu tergantung dari motilitas saluran cerna. Ini adalah penyakit yang berhubungan dengan motilitas dan sekresi saluran cerna kita. Ada penyakitnya ada dua, yaitu diare dan konstipasi. Kita bahas dulu mengenai diare. Diare itu adalah terjadinya BAB lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi yang lembek atau cair yang tidak seperti biasa. Tapi beda dengan bayi, ya. Bayi kan yang mendapatkan ASI saja itu BAB-nya bisa lebih sering, bisa sampai 4 dan 5 kali sehari, tapi ini bukan diare. Ini siklus normal pada bayi. Patofisiologi dari diare ini yaitu terganggunya absorpsi air dan elektrolit karena kerusakan sel-sel mukosa usus oleh infeksi bakteri. Masalah yang dihadapi pada pasien diare yaitu dehidrasi dan kekurangan elektrolit. Ini bisa terjadi karena banyaknya yang dikeluarkan, yang diekskresikan, makanan dan air yang dikonsumsi itu banyak yang dikeluarkan dari dalam tubuh, sehingga pasien yang mengalami diare akan mengalami dehidrasi dan kekurangan elektrolit. Ini neonatus, ya, frekuensi BAB pada neonatus. Neo itu artinya baru, natus itu baru dilahirkan. Jadi neonatus adalah bayi baru lahir. Yang dikatakan neonatus yaitu bayi baru lahir hingga usia 28 hari, itu adalah neonatus. Ini frekuensi BAB-nya sama tadi kayak bayi, ya. Jadi lebih sering, bisa 4 kali sehari, tapi ini bukan diare. Untuk bayi lebih dari 1 bulan dan anak-anak ini frekuensinya 3 kali. Ini sudah dibahas tadi bayi yang menggunakan ASI. Ini juga lebih sering, bisa 3-4 kali sehari, tapi ini tidak disebut diare karena sudah fungsi fisiologisnya seperti itu. Nah, jika seorang anak defekasinya kurang dari 3 kali sehari, tetapi kalau dilihat konsistensi dari fesesnya itu encer, ini juga bisa dikatakan sebagai diare. Jadi memang harus diperhatikan bagaimana konsistensi dari feses anak-anak itu, ya, untuk menentukan diare atau tidaknya. Menurut WHO, ada yang dikatakan diare akut. Nah, diare akut ini diare yang mendadak terjadi dan itu berlangsung kurang dari 7 hari pada bayi dan anak yang sebelumnya itu sehat. Nah, ya, yang dikatakan akut, ini dilihat dari lamanya itu kurang dari 7 hari. Etiologinya, jadi penyakit diare itu bisa disebabkan yang pertama karena infeksi, bisa infeksi enteral, di mana penyebab utama diare pada anak-anak itu adalah infeksi enteral yang bisa berasal dari bakteri. Ada Vibrio, E. coli, Salmonella, Shigella, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, dan juga bisa disebabkan oleh virus seperti enterovirus, virus E. coli, Coxsackie, adenovirus, dan rotavirus. Nah, yang ketiga ini juga sering terjadi pada anak-anak yaitu investasi parasit, adanya infeksi cacing, bisa Ascaris, Trichuriasis, kemudian Oxyuris. Nah, atau Protozoa axiuris, atau juga disebabkan oleh protozoa, ya. Tadi kan cacing, ini protozoa seperti Entamoeba histolytica. Jamur juga bisa menyebabkan diare yaitu Candida albicans contohnya. Nah, tadi infeksi enteral. Sekarang kita bahas mengenai infeksi parenteral. Nah, ini berasal di bagian tubuh lain di luar alat pencernaan, ya. Jika tadi dia saluran pencernaan, ini di luar alat pencernaan. Seperti pada tonsilofaringitis kan bagian sini, ya.
Itu juga bisa menyebabkan diare walaupun tidak di saluran cerna. Kemudian bronchopneumonia ini seperti yang kita ketahui ini adalah penyakit pada paru-paru. Nah, kemudian encephalitis ya. Ini juga penyakit infeksi di luar saluran cerna. Nah, ini biasanya juga terjadi pada bayi dan anak-anak kurang dari 2 tahun gitu. Ya, tadi sudah dibahas ya, salah satu penyebab dari diare ini adalah adanya infeksi. Nah, juga ada penyebab lainnya yang bisa menyebabkan diare seperti malabsorpsi, kemudian makanan, selanjutnya imunodefisiensi dan juga psikologis. Nah, malabsorpsi ini bisa malabsorpsi karbohidrat, lemak, ataupun protein. Nah, untuk malabsorpsi karbohidrat ini juga sering terjadi pada bayi dan anak. Ini biasanya terjadi intoleransi laktosa. Ya. Untuk makanan biasanya ini kebiasaan atau tidak cocoknya tubuh kita menerima makanan yang terlalu asam, misalnya ya, terlalu pedas, itu juga bisa menyebabkan diare atau secara tidak sengaja memakan makanan yang basi atau memiliki zat toksik atau beracun, atau juga bisa alergi terhadap makanan tertentu, itu juga bisa menyebabkan diare. Yang keempat yaitu imunodefisiensi ya. Jadi sistem imun tubuh kita itu menyebabkan diare tersebut ya. Jadi respon terhadap saluran cernanya itu yang menyebabkan diare. Kemudian yang kelima psikologis, misalnya rasa takut dan cemas yang berlebihan ya. Ini yang bisa menyebabkan diare juga karena ada kaitannya dengan peningkatan hormon gitu. Mekanisme dasar yang menyebabkan timbulnya diare, yang pertama adanya gangguan osmotik. Jadi makanan atau zat itu tidak dapat diserap. Nah, ini tekanan osmotik dalam rongga usus tuh bisa meningkat ya. Sehingga pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus itu menyebabkan isi rongga ususnya secara jumlahnya itu berlebihan. Sehingga merangsang usus untuk mengeluarkannya secara cepat, melebihi frekuensi yang normal yang biasanya. Ini yang disebut diare osmotik. Yang kedua, gangguan sekresi. Ini rangsangan tertentu adanya zat toksin pada dinding usus, sehingga peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam rongga usus, dan ini bisa menyebabkan diare sekretorik timbul karena terdapat peningkatan isi rongga usus. Nah, yang ketiga yaitu gangguan motilitas usus atau pergerakan usus ya. Ini disebut juga hiperperistaltik. Nah, akibat adanya hiperperistaltik ini menyebabkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan ya. Jadi usus itu kan tempat menyerap makanan, zat-zat lainnya termasuk obat. Sehingga kalau motilitasnya terlalu cepat, kesempatan untuk menyerapnya itu semakin berkurang gitu ya, tidak sempat untuk menyerap makanan tersebut sehingga dapat menyebabkan diare. Tetapi bila peristaltik usus ini menurun secara berlebihan, misalnya juga disebabkan oleh bakteri. Ini juga bakterinya itu tumbuh secara berlebihan di dalam usus, itu juga bisa menyebabkan diare. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan obat-obat anti diare. Yang pertama ada golongan obat antimotilitas. Ini secara luas digunakan sebagai terapi simptomatis pada diare akut ringan sampai sedang. Kita lanjutkan untuk obat-obat anti diare. Tadi yang untuk opioid contohnya ada loperamid. Ini paling tepat digunakan untuk efek lokal pada usus karena tidak mudah menembus ke dalam otak. Oleh karena itu, pengguna loperamid ini hanya mempunyai sedikit efek sentral ya. Jadi di sistem saraf pusatnya itu sedikit efeknya dan tidak mungkin menyebabkan ketergantungan. Jadi ini aman untuk diberikan dalam mengatasi penyakit diare. Selanjutnya ada terapi rehidrasi ya, karena tadi dehidrasi itu dapat diare itu dapat menyebabkan dehidrasi dan kekurangannya elektrolit pada pasien. Jadi terapi yang paling penting untuk ditambahkan pada pasien yaitu terapi rehidrasi. Ini bisa berupa larutan oral yang mengandung elektrolit dan glukosa. Diberikan untuk mengoreksi dehidrasi yang berat yang diakibatkan oleh infeksi akibat organisme toksikogenik. Kemudian bisa juga diberikan antibiotik, ini khusus untuk diare yang memang disebabkan karena adanya infeksi bakteri.
seperti kolera atau disentri basiler berat yang diterapi dengan tetrasiklin atau quinolon. Ini juga golongan antibiotik ya, adalah obat yang lebih baru. Ini memberikan efek yang lebih efektif melawan patogen diare. Ini yang paling penting diberikan. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai diare. Sekarang kita bahas lagi penyakit saluran pencernaan lain yang ada kaitannya dengan motilitas, yaitu konstipasi. Ya, kebalikannya dengan diare, di mana diare itu BAB, frekuensi BAB-nya meningkat. Kalau untuk konstipasi ini justru frekuensi BAB-nya itu sangat jarang gitu ya. Nah, tanda pasien itu mengalami konstipasi yaitu adanya rasa tidak nyaman pada perut, kemudian karena perut itu karena feses tidak dikeluarkan di dalam tubuh sehingga perut itu terasa penuh, yang berdampak menjadi penurunan nafsu makan, kemudian malaise. Kemudian hal tersebut itu menyebabkan karena asupan makanan dan minuman kurang, sehingga tinja itu bisa feses itu bisa menjadi lebih konsistensinya menjadi lebih padat, keras dan kering gitu ya. Ini frekuensi dan volume defekasi. Defekasi itu artinya untuk mengeluarkan feses ya. Ini paling baik diatur melalui diet atau melalui makanan. Tapi juga ada beberapa obat yang dapat digunakan untuk mengatasi diare ini. Contohnya jadi obat-obatan ini dibutuhkan untuk tujuan khusus, misalnya sebelum pembedahan kolon atau rektum atau kolonoskopi. Jadi diberikan dulu obat-obat untuk meningkatkan ekskresi feses untuk kondisi-kondisi pembedahan seperti ini, dengan tujuan agar kondisi saluran cernanya itu kosong gitu ya ketika dilakukan pembedahan. Nah, konstipasi ini dapat berdampak pada berubahnya makanan atau berkurangnya aktivitas fisik. Ini adalah obat-obat yang dapat obat-obat yang memiliki efek dapat menyebabkan konstipasi, ya, yaitu aluminium hidroksida yang ada dalam antacid, kemudian garam bismut, garam besi, antikolinergik, obat untuk mengatasi tekanan darah tinggi, obat golongan narkotik, dan beberapa obat penenang dan juga obat tidur. Jadi keadaan kondisi konstipasi akut ini kadang-kadang itu merupakan suatu pertanda adanya kondisi yang serius pada tubuh kita. Bisa berupa penyumbatan pada usus besar, jadi usus besarnya ada penyumbatan sehingga fesesnya itu akan sulit untuk dikeluarkan. Bisa juga karena berkurangnya aliran darah ke usus besar gitu. Bisa juga karena cedera pada saraf atau urat saraf yang ada pada tulang belakang. Nah, ini salah satu penyebab lainnya yang menyebabkan konstipasi, yaitu berkurangnya aktivitas fisik dan juga terlalu sedikitnya serat dalam makanan. Jadi kebiasaan makan yang rendah akan serat itu juga bisa menyebabkan konstipasi. Ini sering ditemukan pada pasien-pasien yang mengalami konstipasi secara menahun, karena memang kebiasaan sehari-harinya itu ya yang kurang sehat gitu. Penyebab lainnya bisa terjadi karena hipotiroid, yaitu aktivitas kelenjar tiroidnya kurang sehingga hormon tiroid dalam tubuh itu berkurang. Kemudian hiperkalsemia, yaitu tingginya kadar kalsium darah. Penyakit Parkinson, selanjutnya penurunan kontraksi usus besar. Selanjutnya rasa tidak enak pada waktu buang air besar. Jadi tidak nyaman gitu ya tempat ketika akan melakukan defekasi, seperti jika kita mengunjungi tempat yang baru gitu, kan kadang susah untuk BAB ya, mungkin tuh karena ada psikis kita itu kurang nyaman untuk melakukan defekasi sehingga lama-lama akan terjadi konstipasi gitu. Jadi itu merupakan faktor psikologis ya yang berperan pada konstipasi akut maupun konstipasi yang menahun. Ini obat-obat pencahar yang dapat digunakan. Yang pertama ada bulking agent. Ini berupa makanan berserak, Mulax atau Dupalax ya. Selanjutnya ada pelunak tinja, contohnya Microlax. Kemudian ada minyak mineral, bahan-bahan osmotik, pencahar perangsang, atau obatnya bisa kodil, ada Dulcolax, Laxacot, Laxamek, dan lain-lain. Ada juga phenolphthalein, contohnya Laxadin. Ya,
Ini obat golongan stimulan motilitas yang meningkatkan stimulasi motilitas usus. Nah, ini obatnya ada ini ya, ada tegaserot. Ini suatu antagonis parsial 5-HT4. Ya, kalau ini terbukti bisa menguntungkan pada beberapa pasien dengan sindrom iritasi usus, ya, dengan konstipasi predominan. Ya. Jadi untuk obat golongan stimulan motilitas ini aksi prokinetik metoklorpramid dan domperidon ini juga bisa dihambat oleh atropin yang diperkirakan akibat peningkatan pelepasan asetilkolin. Nah, efek pelepasan asetilkolin tersebut ini diperkirakan akibat aktivasi reseptor 5-HT4 pada neurokolinergik. Ini ada kaitannya pada sistem saraf pusat kita kerjanya ya. Nah, pada wanita dengan sindrom iritasi usus yang parah dengan diare predominan, ini antagonis 5-HT3 aldosteron ini dapat bermanfaat. Obat ini bekerja dengan memblok reseptor 5-HT3 pada saraf efren enterik, memblok kontraksi refleks pada usus. Tegaserot yang tadi sudah disebutkan ini sangat aman. Aldosteron ini dapat menyebabkan kolistis iskemik ya. Jadi tegaserot ini lebih aman dari aldosteron karena aldosteron ini dapat menyebabkan kolitis iskemik. Ini contoh, ini adalah obat golongan laksatif. Adalah obat yang digunakan untuk meningkatkan motilitas usus dan mempermudah defekasi. Ada laksatif pembentuk massa atau dikenal juga dengan bak laksatif. Ini menstimulasi reseptor gang pada mukosa, meningkatkan volume isi dalam usus dan menstimulasi peristaltik. Jadi biar lebih cepat gitu gerakan ususnya sehingga nanti makanan dapat dikeluarkan dalam tubuh lebih cepat gitu. Yang termasuk laksatif jenis ini adalah polisakarida yang tidak dapat dicerna seperti selulosa dan ispagula. Selanjutnya ada laksatif osmotik. Ini kerjanya meningkatkan massa dalam usus dengan menahan air. Jadi biar banyak air dalam usus gitu ya melalui efek osmotiknya. Yang termasuk laksatif osmotik itu garam-garam yang mengandung ion yang sulit diabsorpsi. Misalnya MgSO4 dan laktulosa yang membutuhkan waktu itu sekitar 48 jam untuk bekerja dan harus diberikan secara teratur. Tadi laksatif osmotik, ini laksatif stimulan. Kerjanya menstimulasi plexus myentericus dan beberapa obat bekerja sebagai pelumas ya untuk golongan ini. Meningkatkan motilitas usus dengan bekerja pada mukosa atau plexus saraf. Ini bisa dirusak oleh penggunaan obat dalam waktu lama. Selanjutnya, obat ini juga kadang bisa menyebabkan kram perut. Contoh obatnya ada atraquinon yang dilepas dari glikosida prekursor yang terdapat dalam sena. Ini dapat menstimulasi plexus myentericus. Gliserol suppositoria ya digunakan secara suppos, ini menstimulasi rektum karena gliserol sedikit bersifat iritan. Selanjutnya ada bisakodil dan natrium picosulfat, ini bisa bekerja dengan menstimulasi ujung saraf sensoris. Masih tentang laksatif. Jadi untuk pelunak tinja ini mempermudah defekasi dengan melunakkan atau melicinkan. Misalnya ada obat parafin cair. Tinja dan mempermudah memelicinkan itu contohnya parafin cair ya. Penggunaan parafin cair ini dalam jangka waktu lama itu bisa mengganggu absorpsi atau penyerapan vitamin A dan D sehingga dapat menyebabkan parafinoma. Selanjutnya ada obat kolinomimetik. Contohnya ada karbakol sama neostigmin. Ini kerjanya meningkatkan motilitas dan bisa menyebabkan kolik serta diare. Obat ini sangat jarang digunakan pada ileus paralitik. Selanjutnya obat antispasmodik. Ini obat ini antagonis muskarinik ya, berarti kerjanya di sistem saraf otonom. Ini dapat menurunkan motilitas gastrointestinal dan digunakan untuk mengurangi spasme pada sindrom iritasi usus atau irritable bowel syndrome. Ya, sekian penjelasan mengenai obat saluran cerna. Mudah-mudahan semuanya dapat mengerti atas apa yang telah disampaikan. Saya akhiri penjelasan topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.